Ya sebenarnya kalau 20% itu kalau normalnya kan bisa 4 atau 5 paslon ya. Iya ya, benar Ya ya. kalau kita lihat dari situ sebenarnya nggak itu menjadi alasan dasar untuk kemudian pembelahan sosial. Saya kira soal kecurangan itu bukan soal aluminium atau duplek ya. Oke. Tapi soal komitmen penyelenggara pemilu untuk menjaga suara rakyat. Adanya podcast hari ini juga harus diperluas ke kandidat-kandidat yang akan bertarung baik di level calon bupati, calon gubernur, kemudian calon DPR. Jadi ada ya dalam tanda kutip ada bedah main ya, bedah isi otak calon kepala daerah, kemudian calon legislator, supaya kita juga tidak memilih kucing dalam karung. Apalagi memilih kucing berkarung-karung, ini kan jadi problem gitu kan. Pemilu itu prinsipnya nggak boleh memecah, tetapi dia harus mempersatukan. Bangsa ini harus kita integrasikan terus supaya On your mind, bicara santai. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusril Iza Mahendra di podcast Bicara Santai. Nah, hari ini saya mau bicara santai dengan salah seorang tokoh di Nusa Tenggara Barat, seorang aktivis ya yang sampai sekarang terus mengabdikan diri ya untuk masyarakat, dan hari ini ya diberi tanggung jawab untuk menjadi ketua dari Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat KPU NTB. Saya sedang bersama dengan Bang Suhardi Suud. Selamat siang, Bang. Ya, selamat siang. Sehat, Bang, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hal, Bang, yang ingin kita bicarakan di podcast kali ini, ya, khususnya berkaitan dengan tahapan-tahapan di dalam proses pemilihan umum yang sebentar lagi rasanya kita udah mau masuk nih di tahun politik tahun 2024. Genderangnya sudah dimulai. Oh, genderangnya udah dimulai. Apalagi kita tahu kan, Abang Da, politik ini menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa ya, menentukan arah ya kehidupan bangsa. Apalagi di daerah ya, politik itu sangat kuat dan kental sekali. Nah, ini yang kemudian banyak sekali diminta oleh teman-teman di podcast Bicara Santai, bagaimana sih peran kemudian kontribusi konkret dari KPU dalam menyukseskan proses demokrasi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi sebelum langsung ke poin itu, Abang Da, mungkin teman-teman di podcast ini mau sedikit tahu ya, siapa sih Ketua KPU, latar belakang kemudian kesibukan beliau selain menjadi Ketua KPU itu apa? Saya menjadi Ketua KPU ini di Provinsi NTB tentu bukan perjalanan yang pendek ya. Saya memulai menjadi penyelenggara pemilu itu pada saat saya selesai menjadi mahasiswa tahun 2002, kemudian 2003 itu ada seleksi di KPU Sumbawa. Sampai sekarang alhamdulillah saya sudah berada di 2 level KPU, yaitu di KPU Sumbawa sekitar 10 tahun, 2 periode. Di mana periode pertama saya dipercaya menjadi anggota biasa, kemudian di periode kedua saya dipercaya menjadi ketua KPU Sumbawa. Kemudian mengikuti seleksi di tahun 2013 ya di KPU NTB, dan alhamdulillah dipercaya di KPU NTB, dan di periode berikutnya alhamdulillah saya diberikan tanggung jawab yang lebih sebagai ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya tentu ini juga menurut saya juga nggak bayangin ya. Tapi inilah perjalanannya yang tugas kita sebagai anak muda, saya kira aktivis mahasiswa, menyiapkan diri aja. Nanti penugasan apapun yang diberikan Tuhan, diberikan negara, ya kita siap. Tentu dengan kesiapan, kapasitas, kompetensi, integritas, itu yang kita harus siapkan diri sebagai anak muda. Karena ini proses regenerasi ini akan terus berjalan ya. Jadi itu teman-teman semua sedikit gambaran dari perjalanan karir beliau. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, teman-teman, bahwa Bang Suhardi Suud ini adalah seorang aktivis. Dulu ketika di kampus, pasca kampus langsung mengabdikan diri di tengah-tengah masyarakat. Ketika kita bicara tentang demokrasi, bicara tentang politik, ini kan nggak jauh-jauh dari kepentingan masyarakat. Kira-kira orang-orang yang
ingin mencalonkan diri, mengabdi kepada masyarakat tuh harus melakukan apa aja sih misalkan Abang Da? Ya, saya kira tantangan pemilu dari pemilu sebelum reformasi dengan pemilu pasca reformasi tentu ada perbedaan yang sangat mendasar. Di mana kalau pemilu pasca reformasi memang awal-awalnya masih menggunakan penentuan nomor urut ya. Ya. Dan sekarang sudah menggunakan suara terbanyak. Ketika suara terbanyak menjadi penentu kemenangan, maka tentu yang harus diperkuat oleh para kontestan, terutama untuk calon DPR di level DPR RI, kemudian DPR provinsi dan kabupaten, ya tentu akseptabilitas. Selain popularitas, akseptabilitas, daya terima dari publik, dari masyarakat kepada mereka, dan yang terakhir tentu elektabilitas. Daya pilih dari masyarakat. Nah, tentu untuk mempersiapkan itu ya harus kerja keras, populer, kemudian dipercaya, kemudian baru dipilih. Nah, saya kira ini 3 tantangan ini menjadi tantangan bagi legislator-legislator yang akan mengikuti kontestasi di 2024. Apalagi sekarang ini media-media sosial yang berkembang luar biasa, tentu nanti ruang-ruang itu juga harus bisa digunakan, dimaksimalkan. Karena KPU kan jadwal kampanye dibatasi hanya 75 hari dari setar dia menjadi calon peserta pemilu. Tentu optimalisasi dari tidak hanya pertemuan langsung, tetapi juga harus ada jualan-jualan lewat media-media yang berbasis online. Bicara tentang demokrasi, Bang, kontribusi dan lain sebagainya. Sekarang publik banyak bertanya nih, Bang. Sekarang kan politik kita itu cenderung lebih mengedepankan elektabilitas daripada kapabilitas. Iya, itu yang kemudian dipertanyakan oleh publik karena ya sekarang opini masyarakat digeser. Kalau udah surveyornya tinggi misalkan, itu kayaknya bagus. Padahal kita nggak tahu isi kepalanya seperti apa. Kira-kira pandangan Abang Da seperti apa? Makanya sebenarnya adanya podcast hari ini juga harus diperluas ke ke kandidat-kandidat yang akan bertarung baik di level calon bupati, calon gubernur, kemudian calon DPR. Jadi ada ya dalam tanda kutip ada bedah main ya, bedah isi otak calon kepala daerah, kemudian calon legislator, supaya kita juga tidak memilih kucing dalam karung. Apalagi memilih kucing berkarung-karung, ini kan jadi problem gitu kan. Masyarakat itu harus kreatif untuk bisa membuka atau menguji mereka cakrawala berpikirnya seperti apa, kemudian komitmennya seperti apa, dan bagaimana cara dia akan merebut suara rakyat, itu juga penting gitu kan. Karena bagaimanapun ya mereka yang kandidat ini adalah yang ketika dia menjadi kandidat, maka dia akan pasti dari sekian ratus orang yang berkompetisi, pasti mereka yang dipilih. Bukan orang yang di luar mereka. Jadi saya kira komunitas masyarakat itu harus punya kreativitas juga untuk memancing mereka agar bisa menjadi juru penerang. Ya, bagaimana caranya? Ya, kita menyalakan lilin daripada kita mengutuk kegelapan. Ya, undanglah mereka di podcast Yusril misalnya. Siap. Siapa tahu dia bisa kita urai pikirannya seperti apa, isi kepalanya seperti apa, dan tentu komitmen dan tanggung jawabnya seperti apa. Berarti podcast ini termasuk lilin berarti ini, Bang Da? Oh iya. Ini lilin apa ya? Kita akan nyalakan lilin-lilin pencerahan kan. Tapi lilin demokrasi salah satunya bisa kita mulai dan hidupkan melalui media sosial, pencerdasan kepada publik, sehingga publik bukan hanya disuguhkan baliho, bukan hanya disuguhkan foto, tapi mereka diberikan gambaran ini narasi. Narasi para calon itu. Narasi calon itu juga harus dibangkitkan. Kan banyak juga misalnya quote-quote pendek yang bisa dibuat. Atau wawancara-wawancara pendek yang kita ingin tahu dia seperti apa. Apalagi misalnya kita akan pemilu itu 14 Februari loh. 2024 itu momennya anak muda. Hasil BPS informasi yang saya dapat sekitar 53%. Nah, ini apa yang ditawarkan kepada generasi muda ini? Itu teman-teman semua pesan yang tajam dari Ketua KPU Provinsi NTB bahwa
ketika ingin kemudian mulai ingin mengabdi untuk masyarakat, masyarakat juga perlu tahu narasi besar yang dimiliki oleh para calon sehingga masyarakat tidak membeli kucing di dalam karung atau kucingnya berkarung-karung. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang menarik ya. Jadi statement beliau ringan tapi tajam, itu luar biasa. Abangda bicara juga tentang demokrasi nih. Sekarang kan udah tahun 2022. Ya. Saya perhatikan hampir di setiap persimpangan jalan manuver-manuver politik itu udah ada. Ya. Gitu. Bersamaan dengan itu, apa saja yang sudah dipersiapkan misalkan oleh KPU provinsi untuk mewadahi ya setiap keinginan dari masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat ini untuk mengabdi? Memang di waktu terdekat ini kita sedang mempersiapkan peserta pemilu. Oke. Jadi sejak 29 Juli nanti kita akan menseleksi peserta pemilu untuk 2024, yaitu partai politik, dan itu sudah banyak partai politik yang sudah mengambil akun sipol. Nah, sekarang KPU menggunakan sistem informasi partai politik. Partai politik sekarang harus menginput data-datanya karena ini ada 3 klaster, partai politik. Iya. Klaster pertama adalah partai politik yang sudah lulus PT. 4% perolehan parliamentary threshold di tahun 2019. Siap. Di mana ada beberapa partai itu kan. Nah, mereka hanya akan dilakukan verifikasi administrasi. Oke. Di mana seluruh kelengkapan administrasi harus tersedia ke KPU dan nanti akan kita uji secara administratif di uji dokumen. Ya, ada yang kedua ya, ada partai yang tidak lolos PT. Iya, benar. Nah, kalau yang tidak lolos PT, maka dia harus kita akan uji secara administratif dan secara faktual. Oke. Administratifnya lengkap, baru kita uji secara faktual apakah dia dukungan keanggotaannya bagaimana, 1000 atau 1/1000 di setiap kabupaten kota yang 75%. Kemudian yang ketiga, partai baru. Iya. Nah, partai baru yang tidak lolos PT kemarin, kemudian ada yang tidak lolos peserta pemilu tahun kemarin, tahun 2019 misalnya, tapi kemudian dia punya badan hukum, itu boleh lagi mendaftar lagi. Kita akan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual keanggotaannya. Jadi tiga level partai politik itu akan kita uji baik secara administratif maupun secara faktual untuk menguji apakah betul mereka ini punya keanggotaan langsung atau tidak. Iya, benar. Jangan sampai fiktif nih anggotanya di bawah nih. Kan banyak juga tuh, misalkan ini bukan di partai politik nih, Abangda, tapi yang ngumpul-ngumpul KTP dan lain sebagainya, KTP-nya ada tapi orangnya nggak ada. Kan banyak kejadian nanti seperti itu. Nanti kita akan uji di lapangan. Iya. Karena ya kalau mau administrasinya ada, tapi setelah diuji bagaimana? Iya. Apakah dia ada atau tidak? Oke. Jadi ada uji administrasi, ada uji faktual. Jadi ada fakta di lapangan. Nah, ini penting sekali teman-teman semua. Bicara tentang demokrasi juga, Abangda. Tadi Abangda menyinggung di 2024 ini ada 53% ya partisipasi dari anak muda. Kalau dari KPU provinsi sendiri misalkan, atau dari KPU pusat misalkan, ada nggak arahan misalkan untuk melibatkan anak-anak muda juga? Seperti kami dulu nih, Abangda dulu ikut di komunitas peduli pemilu demokrasi, ikut bagaimana mensyiarkan pentingnya demokrasi sehingga partisipasi politik itu menjadi tinggi. Sekarang ada nggak langkah-langkah itu, Abangda? Ya, sekarang ini sedang dipikirkan saya kira oleh KPU pusat ya, karena bagaimanapun tantangan kita ke depan ini, generasi muda ini juga harus melek politik ya. Benar. Tidak boleh dia tidak bertanggung jawab terhadap urusan bangsanya. Iya. Sekarang ini media-media sosialisasi yang kita gunakan tidak lagi yang secara manual, secara biasa ya, tapi sudah menggunakan seperti TikTok, kemudian tampilan di YouTube, kemudian di media-media sosial lainnya, dan itu sudah semua KPU kabupaten itu digerakkan untuk ke situ oleh KPU RI agar memanfaatkan media-media yang ada, media sosial, kemudian jejaring-jejaring lainnya untuk bisa memasifkan informasi terhadap pemilu dan demokrasi kita. Demokrasi kita ini tidak menjadi demokrasi yang memecah bangsa ya, tetapi dia harus mampu mengintegrasikan kita sebagai anak bangsa, bahwa ini adalah sirkulasi yang biasa, sirkulasi kepemimpinan ini biasa, dan ini di alam negeri demokrasi, sirkulasi 5 tahunan itu adalah sirkulasi yang normal, karena kita menggunakan
terminologi pesta demokrasi. Benar. Kenapa kita menggunakan pesta demokrasi? Supaya tidak lagi berdarah-darah. Demokrasi itu tidak harus berdarah-darah, tapi kita dengan gembira datang ke TPS, dengan gembira menggunakan hak pilih. Iya. Itu sebenarnya semangatnya. Dengan harapan ada pesta, di ujungnya pasti ada hadiah. Biasanya kan kayak gitu. Iya. Ya, hadiahnya itu output dari pemilu itu yang bisa membahagiakan masyarakat. Iya. Bicara tentang pemuda, kemudian demokrasi juga nih Abang Da. Kan kita tahu bahwa politik adu domba, politik yang memecah belah. Kan di tahun 2019 kemarin kan cebong, kampret. Itu kan udah membelah, dan belahannya tuh dalam sekali itu. Iya. Sekarang yang dilakukan oleh KPU provinsi khususnya misalkan di NTB memastikan bahwa pembelahan itu tidak terjadi lagi, apa itu Abang Da? Ya sebenarnya kalau saya ingin melihat secara makro ya, apalagi kita di tahun 2024 ini kan ada 2 event besar. Ada pemilu di 14 April 2024 dan kemudian ada pilkada di 27 November. Nah, antara pemilu dan pilkada dia punya punya keterkaitan. Di Pilpres atau di nasional misalnya dia koalisi. Iya. Kemudian nanti di pilkada mereka juga akan membangun koalisi-koalisi baru yang bisa mungkin jadi berbeda. Iya. Artinya apa semangatnya bahwa kita ini di event tertentu bisa berbeda, tapi di event yang berlainan, yang selevel, ini bisa campur baur lagi nih koalisi. Artinya kita nggak boleh membangun sekat yang keras antara satu barisan dengan barisan yang lain, sehingga kita harus menyebarkan hoax, kemudian ada pembelahan sosial. Saya kira ini 2024 ini itulah perbedaannya dengan 2019. Kalau 2019 kan tidak ada pilkada di ujungnya. Jadi dia pembelahannya terus sampai malah mungkin sampai sekarang benar. Pandangan-pandangan itu. Dan kita berharap di 2024 itu karena ada 2 event besar, ada pemilu dan ada pilkada. Jadi kemungkinan yang tidak berkoalisi di Pilpres misalnya, dia bisa jadi berkoalisi lagi di pilkada. Nah, inilah yang perlu kita komunikasikan ke publik, bahwa kalau ada misalnya perbedaan dukungan di level kepemimpinan memilih presiden atau dengan pilkada itu biasa aja gitu. Nanti dia juga bisa berkoalisi dengan yang lain di momen yang berbeda. Apalagi masih dalam 1 tahun kan. Berarti luka itu mungkin akan segera hilang, akan segera terobati dalam waktu dekat. Akan pulih ya dengan koalisi-koalisi baru di bawah tuh kan. Jadi kita yang di masyarakat ya nggak usah baper lah, nggak usah inilah. Karena mereka itu biasa aja gitu, di atas itu berkoalisi biasa aja. Dia tentu ada reasoningnya, ada argumennya kenapa dia harus berkoalisi, kenapa dia harus berbeda barisan. Tapi nanti tiba-tiba di pilkada juga mereka punya barisan yang sama juga. Benar. Apapun barisannya, ujungnya pasti untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, kita harapnya seperti itu. Untuk persatuan. Jadi pemilu itu prinsipnya nggak boleh memecah, tetapi dia harus mempersatukan. Bangsa ini harus kita integrasikan terus supaya makna negara persatuan itu yang terus kita gelorakan, tidak lagi terjebak dalam koalisi dukung siapa gitu. Yang penting NKRI tetap berdiri. Yang paling penting itu NKRI tetap berdiri. Nah, bicara tentang politik pembelahan, Abang Da, kita tahu kan cebong dan kampret dulu. Banyak para intelektual yang beranggapan bahwa hal ini terjadi itu justru karena adanya presidential threshold yang 20%. Mungkin ini pertanyaannya agak jurang-jurang juga nih. Kira-kira menurut Abang Da itu yang 20% itu membuat misalkan politik pecah belah atau seperti apa Bang Da kira-kira? Ya sebenarnya kalau 20% itu kalau normalnya kan bisa 4 atau 5 paslon ya. Iya benar ya. Ya kalau kita lihat dari situ sebenarnya enggak terjadi, enggak itu menjadi alasan dasar untuk kemudian pembelahan sosial. Partai-partai ini kan pasti lihat yang punya potensi bertarung. Nah, kalau potensinya banyak yang bertarung ini, elektabilitasnya baik, kalau kita lihat pemberitaan di nasional itu lebih cair, dan ini kita berharap semoga hal-hal yang mencair seperti ini sampai ke 2024 sehingga tidak ada lagi yang seperti 2029. Karena masa kita mau berada di
di tempat yang sama dan karakter yang sama di tahun yang berbeda. Di tahun yang gitu. berbeda. Berarti kita Iya. nggak belajar dong. Iya, benar. Kita nggak pernah belajar dari proses yang kita hadapi. Harusnya itu kita jadikan sebagai pembelajaran, Abang Da, ya. Semua hal itu pasti punya dinamikanya masing-masing. Ya. Justru bangsa ini pun kokoh berdiri itu karena dinamikanya yang luar biasa. Jadi dinamika dalam politik itu sesuatu hal yang wajar. Nah, ini jadi sesuatu hal yang perlu dipahami oleh publik, Abang Da. Soalnya ini persoalan mindset dan pemahaman publik tentang bagaimana penyelenggaraan demokrasi ke depan. Kita percayakanlah bahwa partai-partai ini juga jauh lebih dia pikirkan masa depan bangsa kita. Oke. Di samping kita juga terus memikirkan ya, tetapi kita yakin juga bahwa petinggi-petinggi bangsa ini juga memikirkan bagaimana negara ini terus berlanjut, demokrasi bisa sehat dan tentu masyarakat kita terus mengalami kesejahteraan yang baik. Bicara tentang politik juga nih, Abang Da, untuk mensukseskan demokrasi politik kan pasti ya ada badai kecil nih, Abang Da. Kalau misalkan seperti black campaign, kemudian politik uang, itu kan segelintir persoalan yang setiap penyelenggaraan pemilu menjadi concern juga dari KPU dan Bawaslu untuk bagaimana memastikan bahwa pemilu ini benar-benar murni, nggak boleh ada yang seperti itu. Sekarang persoalannya sama juga berarti, Abang Da? Memang karena apa ya, kalau yang direbut itu sedikit, petarungnya banyak, pasti dia akan memunculkan kompetisi. Sebenarnya demokrasi ini kan kita mengelola konflik ya, mengelola kompetisi. Maka jika ada riak-riak, kemudian jika ada tindakan-tindakan yang digunakan oleh peserta pemilu untuk mencapai tujuannya, dan saya kira inilah bagian dari kemunculan KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk mengatur ritme ini, dan kemudian ada Bawaslu yang melakukan pengawasan terhadap proses proses pelaksanaan pemilu ini, sehingga ketika ini sinergi maka kita harus bisa menghadirkan peserta pemilu yang tertib dan taat dengan aturan yang ada. Komitmen dari KPU provinsi tentang persoalan ini, Abang Da? Kita akan terus menyuarakan ke publik agar masyarakat ini bisa punya standar dalam menggunakan hak pilihnya, punya ukuran-ukuran dalam menentukan pemimpinnya, karena bagaimanapun nasib bangsa ini ditentukan oleh duduknya seseorang di legislator, kemudian di DPD, kemudian di kepala daerah, kemudian di presiden, wakil presiden, karena mereka lah yang akan menentukan regulasi-regulasi, mengeksekusi kebijakan. Jadi mari kita bersama-sama untuk mensukseskan pemilu 2024. Semoga kita bisa menghadirkan pemimpin-pemimpin terbaik di zamannya. Oke. Jadi tentunya dalam mensukseskan pemilu dan demokrasi itu bukan hanya menjadi peran dan tugas dari KPU bersama dengan Bawaslu saja, tetapi seluruh stakeholder, seluruh elemen bangsa itu ikut mensukseskan, masyarakat, pemuda khususnya. KPU Pusat misalnya menginisiasi sekarang lagi memikirkan bagaimana pelibatan perguruan tinggi. Kan perguruan tinggi punya kampus merdeka. Kenapa tidak misalnya nanti juga terlibat dalam menjadi penyelenggara pemilu, supaya ketika misalnya mahasiswa gabung, trust publik itu mungkin akan jauh lebih tinggi. Makin kuat ya. Karena ada keterlibatan langsung dari intelektual kampus. Nah, ini yang kita harapkan agar ke depan politik dan demokrasi kita semakin sehat ya. Perjalanan politik kita semakin membuat bangsa ini semakin dewasa. Ada satu poin, Bang, yang mungkin selalu dan sampai hari ini itu dipertanyakan oleh masyarakat. Masalah kotak pemilu. Kan waktu 2014 kotak pemilunya itu aluminium, besi lah gitu, baja gitu kan. Masyarakat bilangnya kayak gitu, yang awam-awam. 2019 kotakannya itu kardus, tapi pernah diduduki sama ketua KPU, katanya kuat seperti itu. Nah, itu yang kemudian menuai kontroversi dan pertanyaan di publik. Di pemilu 2024 apa yang akan digunakan? Kan kalau 2019 kardus otomatis sudah rusak lah kalau sekarang kan. Terus kalau mau pakai kardus lagi, apa enggak membuat publik curiga bahwa ini akan memunculkan kecurangan-kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu? Bagaimana itu, Bang? Saya kira
soal kecurangan itu bukan soal aluminium atau duplek ya. Oke. Tapi soal komitmen penyelenggara pemilu untuk menjaga suara rakyat. Tugas kita di KPU itu memastikan suara rakyat itu sampai ke muara. Oke. Jadi kalau orang memilih si A, maka nanti sampai akhir dia harus suara ini harus terjaga sampai ke muaranya. Ya karena selisih satu suara itu bisa menentukan orang bisa terpilih atau tidak. Benar. Nah, soal apakah kita akan menggunakan seperti yang di 2019 atau yang sebelumnya, itu menjadi kewenangan KPU RI ya untuk mensimulasi mana yang paling efektif. Apalagi nanti kita akan pemilunya di bulan 2. 14 Februari 2024. Mungkin waktu itu masih hujan ya. Ya, ini mungkin menjadi catatan bagi KPU RI untuk menentukan mana yang terbaik yang akan digunakan. Benar. Karena kalau KPU prinsipnya bahwa yang paling besar dari sekedar duplek dan aluminium itu adalah bagaimana menyelamatkan suara rakyat. Oke. Hampir seluruh tahapan pemilu itu sudah berbasis teknologi informasi. Ini soal transparansi, ini soal kemudahan, dan ini soal akuntabilitas yang KPU tawarkan kepada publik. Artinya semuanya sudah offline semuanya, sudah online semua ya. Yang paling penting itu Abangda bukan persoalan aluminium, bukan persoalan kardus, hatta plastik pun itu nggak jadi masalah apabila misalkan penyelenggara pemilu mampu memberikan trust kepada publik bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan yang harus dijaga sampai ke muaranya. Nah, itu pesan yang sangat dalam dari Ketua KPU Provinsi NTB Bang Suhardi Suud kepada kita semua. Bang, kita udah mau masuk di segmen akhir di podcast Bicara Santai. Sebelum kita tutup nih Abangda, mungkin ada pesan harapannya kepada anak muda Nusa Tenggara Barat untuk ikut berpartisipasi secara aktif ya dalam penyelenggaraan pemilu di tahun 2024. Jadi politik ini anak muda nggak boleh alergi. Oke. Karena di politik inilah kebijakan itu bisa ditentukan. Maka kalau kita ingin orang-orang yang kita pilih ini baik, maka anak muda harus terlibat. Cek kapasitasnya, ikut terlibat di dalam memahami politik, karena generasi muda inilah yang kemudian nanti akan menjadi generasi pelanjut. Kalau anak muda apatis hari ini, maka ini juga akan masa depan kita juga akan menjadi tanda tanya. Benar. Apakah anak muda ini siap ketika estafet itu diberikan kepada mereka? Benar. Anak muda harus terlibat dalam politik, tidak mesti menjadi politisi, tetapi bisa berkontribusi dalam fase-fase tahapan pemilu. Baik itu melalui sosialisasi, mengajak temannya menggunakan hak pilih, dan ikut mendiskusikan, karena masa depan bangsa ini sesungguhnya adalah masa depan generasi muda. Benar. Terakhir, Abangda, sebelum kita tutup podcast ini, kami dari podcast Bicara Santai itu punya satu souvenir untuk Abangda. Souvenir ini sebagai bentuk terima kasih kami, ya karena Abangda bersedia berbagi informasi, berbagi cerita dan pengalaman kepada teman-teman di podcast Bicara Santai. Dan saya terhormat diundang di podcastnya. Siap. Dinda Yusril ini, karena saya lihat ya sebagai representasi generasi muda berani masuk ke wilayah yang tidak semua orang memasukinya. Siap. Biasanya podcastnya kan bicaranya yang santai-santai. Ini bicara serius tapi dengan waktu, dengan cara yang santai. Siap. Ini Abangda, ada satu souvenir dari podcast Bicara Santai. Terima kasih. Jadi teman-teman semua, ini adalah souvenir support by Oni Kreatif. Jadi Oni Kreatif ini adalah tempat pembuatan souvenir paling recommended di Kota Mataram. Jadi teman-teman di podcast Bicara Santai kalau mau pesan plakat ini, souvenir seperti ini, jangan lupa hubungi kontak person yang saya cantumin di video dan link di deskripsi untuk pemesanannya. Ini Abangda, bisa diterima. Terima kasih. Dari podcast Bicara Santai. Oke, terima kasih banyak Abangda. Siap. Mudah-mudahan Abangda nggak kapok mampir di podcast Bicara Santai. Dan ke depan misalkan kami meminta kesediaan Abangda untuk berbagi cerita dan mampir lagi di podcast kami. Bersedia Abangda? Bersedia. Oke, siap. Dan saya kira semua orang harus bersedia. Siap. Karena ini dunia yang harus kita masuki. Siap. Jadi teman-teman semua, saya Yusril Iza Mahendra bersama dengan seorang aktivis yang sampai hari ini terus mengabdi kepada masyarakat, terus berkomitmen bahwa
politik adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat. Bang Suhardi Suud, ya, Ketua KPU Provinsi NTB, menyampaikan salam hormat. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dalam berpikir, sehat secara fisik, sehingga kita bisa terus mengabdi untuk masyarakat. Amin. See you next time. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Abang. Siap.